Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PKN kelas 12 SMA dengan materi pelindungan dan penegakan hukum. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi, tidak menaati peraturan yang ada. Mereka berbuat seenaknya sendiri. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tersebut, pemerintah itu membuat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam masyarakat. Nah, ini adalah gambar budaya tertib berlalu lintas. Jadi, ketaatan Anda terhadap peraturan merupakan bentuk kesadaran dalam penegakan hukum. Jadi, bagi kalian yang sudah merasa mematuhi, menaati peraturan, jadi kalian itu sudah memiliki kesadaran dalam ikut serta penegakan hukum yang ada. Nah, selanjutnya adalah pelindungan hukum itu ada dua, yaitu preventif dan represif. Kalau preventif itu adalah pelindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi, dibuat peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan. Sedangkan pelindungan hukum represif itu adalah pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Jadi, di sini kalau preventif itu adalah pelindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, maka dibuat peraturan. Kalau represif itu perlindungan setelah terjadi pelanggaran, maka diberikan sanksi seperti denda, penjara, seperti itu. Nah, di sini pelindungan hukum itu adalah pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban melalui satu, pemberian restitusi. Restitusi ini adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang kedua adalah kompensasi. Kalau kompensasi itu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku itu tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Terus yang ketiga adalah pelayanan medis. Yang keempat adalah bantuan hukum. Ini berupa bantuan pengacara atau advokat. Semuanya ini itu bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tulisan. Nah, upaya ini itu guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Kalau ini adalah konsep perlindungan hukum menurut para tokoh. Ini ada menurut Sacipto Raharjo sama Philippus M. Hedjon. Kalau menurut Sacipto, itu adalah perlindungan hukum itu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain atau perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Kalau menurut Philippus, itu adalah perlindungan hukum itu bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Ya. Oke, selanjutnya adalah perlindungan hukum itu memiliki unsur-unsur. Apa sih unsur-unsurnya? Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, ini adalah contoh peraturan perlindungan hukum. Jadi di sini pemerintah itu memberikan perlindungan hukum, memberikan payung hukum kepada kita semua. Contohnya, ada hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ada hak paten, hak merek, hak perlindungan konsumen, hak perlindungan varietas tanaman, hak perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Jadi, di sini pemerintah itu sudah memberikan perlindungan hukum kepada kita semua apabila ada seseorang yang melanggar. Nah, jadi seseorang yang melanggar tersebut, otomatis mereka bertentangan dengan perlindungan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah itu. Maka, selayaknya untuk mengatasi itu semua bisa kita ajukan ke pengadilan. Perlindungan hukum pun juga ada terhadap tersangka. Karena hak tersangka itu diatur dalam perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
untuk membela tersangka apabila sanksi yang dijatuhkan itu tidak sesuai dengan ia perbuat. Jadi di sini tersangka tetap ada perlindungan hukum. Terus yang selanjutnya adalah penegakan hukum. Yang tadi perlindungan hukum, sekarang penegakan hukum. Jadi merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, yakni apabila kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Misalnya, perlindungan hukum konsumen itu akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Bisa memahami arti dari perlindungan dan penegakan hukum? Nah, ini adalah salah satu contoh gambar reka ulang kejadian perkara. Kenapa ada reka ulang kejadian perkara? Karena ini adalah upaya untuk menegakkan hukum agar terang gitu ya, agar ada titik terang terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan. Jadi biar jelas gitu ya, harus ada, ini adalah salah satu upaya, salah satu unsur untuk menegakkan hukum yang ada. Jadi biar sama-sama kita tahu ya, kejadiannya itu seperti apa, kejadiannya itu menimpa korban tersebut di mana. Nah, ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Nah, sekarang kenapa sih penting perlindungan dan penegakan hukum? Karena satu, tegaknya supremasi hukum. Jadi di sini maksudnya semua tindak warga negara maupun pemerintah itu selalu berlandaskan hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum itu tidak akan terwujud apabila aturan yang berlaku itu tidak ditegakkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dengan baik. Nah, pentingnya yang kedua adalah tegaknya keadilan. Jadi di sini untuk mewujudkan keadilan bagi setiap masyarakat. Setiap warga negara itu dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Jadi aturan-aturan itu memang wajib harus ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Terus selanjutnya adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai itu merupakan harapan setiap orang. Jadi perdamaian itu akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Nah, kalau yang ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Yang pertama adalah faktor dari segi hukumnya sendiri. Nah, maksudnya ini adalah undang-undang atau peraturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dan undang-undang itu dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Serta undang-undang itu dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Jadi tetap tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara kita. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum. Maksudnya di sini contohnya adalah polisi. Nah, polisi di sini tuh menertibkan membuat keamanan dalam masyarakat. Jadi di sini pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum itu harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing. Nah, contohnya selain polisi itu ada jaksa, pengacara, hakim, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah dari faktor masyarakat sendiri. Jadi di sini masyarakat itu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan berlakunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat itu adalah sarana atau fasilitas. Jadi di sini ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai itu merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Contohnya harus ada pengadilan, ya enggak? Nah, itu sebuah fasilitas untuk menegakkan hukum yang terjadi. Terus selanjutnya adalah faktor kebudayaan. Jadi di sini berdasarkan apa dalam pergaulan hidup manusia. Jadi nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai yang baik sehingga harus dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Baik, demikian. Terima kasih. Semoga kita bisa memahami arti, hakikat, penegakan, dan perlindungan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.